Welcome back to channel Pepitan bersama saya James Siregar. Di sini akan menemani teman-teman semuanya membacakan cerpen-cerpen lagi. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen. Yang paling penting subscribe-nya, oke? Oh ibu, ibu, andai kau tahu, tak sedikit pun aku inginkan hal ini. Sedikit pun aku tak inginkan terlahir seperti ini. Bukankah semua ini takdir dari Sang Ilahi Robbi? Ibu, betapapun kau jauh dariku, betapapun kau menyakitiku, dan betapapun kau membenciku, kau tetaplah ibuku. Ibu yang melahirkanku ke dunia, yang memberiku segenap kehidupan. Ibu, aku sungguh menyayangimu, dan aku ingin sekali saja kau mendekapku penuh kasih sayang dan cinta seperti engkau mendekap kakakku. Mungkin itulah yang sesungguhnya akan dikatakan sang anak pada ibunya yang selama ini tak sedikit pun mampu menerima keadaannya. Dia Rio, anak berusia 15 tahun. Meski baru 15 tahun, namun tak sedikit hal yang telah dialaminya dalam hidup. Rio selama ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya yang laki-laki telah berusia 17 tahun, dan adik perempuannya kini telah bersekolah di sebuah SMP negeri. Rio terlahir kembar. Adiknya bernama Ray. Tepat setelah mereka dilahirkan, Rio diangkat oleh orang tua asuh dan harus terpisah dari orang tuanya dan juga adik kembarnya. Sesuatu yang tak seorang anak pun menginginkannya. Kondisi kedua orang tuanya yang tak mampu membuatnya harus terpisah dari keluarganya. Namun mengapa harus dia yang terpisah? Entahlah, mungkin semua itu sudah takdir. Setahun setelah Rio berpisah dengan kedua orang tua kandungnya, dia dibesarkan oleh orang tua asuhnya, yang tidak lain masih tantenya. Rio yang tumbuh amat aktif, membuat orang tua asuhnya merasa bahagia. Karena keluarga mereka memang mendambakan seorang anak laki-laki. Namun sebuah kecelakaan terjadi. Tepat setahun lebih 2 bulan, Rio terjatuh dari tangga rumah ketika bermain dengan ibunya. Saat itulah semua penderitaan yang dialaminya dimulai. Dokter memvonis Rio terkena geger otak, sehingga pertumbuhan sarafnya terganggu dan membuat dia akan lebih bertindak hiperaktif. Namun lamban dalam merespon suara ataupun tanggapan dari orang lain. Mendengar berita tersebut, orang tua asuh Rio merasa amat sedih dan bersalah. Ibu asuh Rio merasa amat bersalah atas segala kejadian ini. Begitu pula orang tua kandung Rio. Mereka merasa amat bersalah karena tidak dapat membesarkan Rio sebagaimana mestinya. Namun nasi yang telah jadi bubur tak mungkin lagi dimasak. Begitu pula dengan Rio. Keadaannya yang cacat
tak memungkinkan dia dapat tumbuh dan berkembang layaknya seperti anak-anak yang lain. Sepuluh tahun kemudian, Rio yang masih tak dapat bersekolah karena kondisinya yang tidak memungkinkan, masih tetap melakukan terapi untuk perkembangan otaknya dan sarafnya. Meski perkembangan yang terjadi dari terapinya cukup baik, namun tumbuh kembangnya dalam merespon suatu masih tetap lamban. Sebulan sebelumnya, usianya menginjak 12 tahun. Kedua orang tua asuh Rio meninggal dalam sebuah kecelakaan. Beruntung, Rio tidak menjadi korban di dalamnya. Rio yang tidak mungkin hidup sebatang kara, akhirnya harus kembali hidup bersama dengan orang tua kandungnya. Sayang, semua tak sebahagia yang seharusnya terjadi. Orang tua kandung Rio ternyata tak menyukai keberadaannya di rumah. Dia dianggap anak cacat yang hanya mempermalukan keluarga tersebut. Pernah suatu ketika, Rio dengan tidak sengaja menjatuhkan sebuah gelas milik ayahnya. Bukan dia yang dikhawatirkan, melainkan gelas tersebut yang justru dibenahi. Dan Rio pun dihukum tidur di kamar mandi. Sang ibu bahkan dengan tega mengatakan, lebih baik Rio mati daripada mempermalukan dan menyusahkan keluarga kita. Betapa kejam dan jahatnya keluarganya kepada dia. Memang kehidupan kedua orang tua kandungnya yang sudah cukup membaik, ternyata bukan membuat keadaan Rio juga membaik, melainkan membuat keadaan semakin buruk. Orang tua kandung Rio tak pernah sedikit pun merawatnya sebagai anak. Rio tak pernah lagi mengikuti terapi seperti dulu. Bajunya dibiarkan kotor dan tak terawat. Bahkan untuk urusan makan, orang tuanya hanya memberinya 2 kali dalam 1 hari. Orang tua kandungnya pun tak pernah mengajak Rio berpergian keluar rumah. Jika keluarganya ingin pergi keluar rumah, justru Rio dibiarkan terkunci di kamar dengan kaki terikat, sehingga dia tidak merusak barang-barang di rumahnya tersebut. Betapa kejam keluarga tersebut memperlakukan Rio. Beruntung adik kembarnya Ray masih memperhatikannya. Hanya dia satu-satunya orang di keluarga tersebut yang masih menyayangi dan memperhatikan Rio layaknya manusia. Setahun berlalu. Keluarga Rio tetap tidak mampu menerima dia sebagai keluarganya. Tepatnya sebagai anak dari keluarga tersebut. Hingga suatu ketika, Rio yang menderita demam tinggi dibiarkan saja dengan tangan dan kaki terikat dan tidur di gudang rumah mereka. Beruntung, adik kembarnya memeriksa keadaan Rio. Dan segera Rio dibawa ke rumah sakit terdekat. Selama perjalanan, sang ibu hanya menggendongnya tanpa rasa khawatir sedikit pun. Sang adik kembarnya Ray memegang erat tangannya Rio yang begitu hangat. Sesampainya di rumah sakit, dokter memvonis bahwa akibat dari geger otaknya dulu, kini berkembang menjadi kanker otak. Dan mungkin waktunya tak hanya lagi, dan mungkin waktunya tak banyak lagi. Kedua orang tuanya pun kemudian menangisi keadaan Rio yang terlanjur memburuk.
Ray yang selalu mendampinginya dengan sabar, seolah merasakan apa yang benar-benar dialami Rio selama ini. Jika saja usianya sudah dewasa, pasti dia mampu berbuat lebih. 1 jam setelah Rio dirawat, akhirnya Tuhan memeluknya dengan erat dan membawanya pergi ke surga. Tepat sebelum Rio pergi, sebuah kalimat terucap darinya. "Ibu, aku sayang ibu." Sebuah kalimat pendek yang tak pernah terucap darinya. Ya, kondisinya yang cacat membuatnya tak mampu berkata-kata atau bahkan mengerti apa yang orang suruhkan kepadanya. Kedua orang tua Rio kini hanya mampu terdiam dalam duka dan menyesali mengapa mereka tak pernah merawatnya dengan baik. Mengapa mereka bersikap begitu kejam terhadapnya? Padahal Rio juga anak kandungnya. Segala penyesalan memang selalu datang belakangan. Namun, semoga kisah singkat ini dapat menyadarkan kita semua bahwa tak pernah ada manusia yang ingin diciptakan tak sempurna. Tuhan menciptakan segala keadaan bagi umatnya untuk menguji apakah umatnya tetap mensyukuri segala yang Dia berikan. Bukankah mereka dapat hidup dari kekuasaan Tuhan juga? Maka bersyukurlah untuk segalanya, segala yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Terima kasih.